Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini kita akan memulai pembelajaran akidah akhlak dengan judul menjauhi akhlak tercela yang disebut dengan fasik. Sebelumnya juga salah satu Mas Hasan untuk memimpin doa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ini pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Nggak ada yang nggak masuk ya? Masuk semua, kelihatan hanya 8 anak. Silakan anak untuk mempersiapkan peralatan, poin, buku, dan seterusnya. Dan sudah disiapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu yang harus dipersiapkan bagi anak-anak adalah kesiapan anak. Sudah siap belum anak-anak untuk menerima pelajaran? Siap. Siap ya? Iya. Coba kita cek kesiapannya. Mas Aqua mana? Ya, siap ya? Mbak Vita siap? Mas Fakah siap belum? Mas Hasan siap belum? Iya. Siapkan bukunya ya Mas Hasan? Ya, anak-anak, sebelum kita mempelajari pembelajaran tentang fasik itu, minggu kemarin anak-anak masih ingat enggak apa pelajaran minggu kemarin yang kita ajarkan minggu kemarin itu? Menjauhi akhlak tercela yang disebut dengan marah. Tahu marah enggak? Sudah tahu kemarin? Iya, marah itu adalah meluapkan apa? Emosi dan seterusnya. Kemarin ya. Nah, marah itu ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fasik. Apa hubungannya? Sama-sama akhlak tercela. Akhlak tercela itu harus dijauhi atau harus dilaksanakan? Harus dijauhi. Akhlak tercela yang akan kita pelajari hari ini adalah fasik. Apakah fasik itu? Fasik itu adalah keluar dari sesuatu. Kita akan bagikan ini sebagai bahan diskusi. Fasik adalah keluar dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Keluar tapi rusak itu namanya fasik. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Artinya ketika orang itu tidak taat kepada Allah, maka orang itu dinamakan fasik. Fasik itu ada dua macam. Ada fasik yang orang memang kafir, ada fasik yang orangnya itu Islam tapi tidak menjalankan perintah Allah, itu dinamakan dengan fasik ya. Anak-anak, dalam surat At-Taubah ayat 67, saya tampilkan ini At-Taubah 67. Ya, kelihatan? Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiluna aydiyahum nasullaha fanasyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah berbuat yang makruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya alias pelit. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan kepada mereka.
itu sebagai dasar larangan perbuatan fasik. Itu ya. Nah, yang akan kita bahas itu nanti dari ini, dari ayat Al-Quran ini, nanti anak-anak silahkan untuk berdiskusi apa yang ada di dalam ayat itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran daripada pagi hari siang hari ini adalah satu, menjelaskan dalil tentang perbuatan fasik. Nanti anak-anak harus bisa menjelaskan ini, tujuan utamanya. Yang kedua, menjelaskan pengertian fasik itu apa. Yang ketiga, menjauhi sifat-sifat fasik. Bagaimana cara menjauhi sifat-sifat fasik itu. Yang ketiga, menunjukkan sifat orang-orang yang berbuat fasik itu seperti apa. Kemudian cara-cara menghindari sifat fasik itu tujuannya. Jadi setelah nanti pelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan, menjauhi, menunjukkan, menyebutkan dan sebagainya ini. Paham ya? Nah. Kemudian bagaimana orang itu bisa berbuat fasik? Atau langsung kita bentuk kelompok aja ya. Kelompok 1 silahkan ngumpul di sebuah tempat. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 baris paling depan, kelompok 2 baris paling belakang, kelompok 3 baris paling belakang. Ya, silahkan. Ngumpul dari 1. Ada bukunya satu-satu? Silahkan dibaca di buku, dan ini tugasnya nanti diisi di sini ya. Sudah ada pertanyaan diskusi di sini. Silahkan diisi. Nama ya. Silakan untuk diskusi itu. Nanti yang dikumpulkan tiap kelompok 1 aja. Silakan, beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Di bawah itu ada nomor 21, 2, 3, 4 itu pertanyaan diskusi itu, hasil dari diskusi itu. Silahkan dicari itu.
Kan kelompok berikutnya bacakan sak dapatnya, sak urai Mas. Baik, kelompok 1 Mas Kakwan, silakan dibaca depan. Silakan dibaca. Ayo. Dasar udah, usia semua silakan langsung. Akan bacakan yang keras. Fasis adalah keluar dari ketaatan pada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terjauh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar. Bisa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang baru mengerjakan beberapa isi saja. Dan kelompok 2 silakan. Ayo ya. Baca yang keras. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya atau mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Kembali kepada kita suci Al-Quran, berperilaku sesuai atau sesuai aturan agama, memahami betapa besar kerusakan atau bahaya akibatnya. Sekian terima kasih. Tangan. Terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah melaksanakan diskusi dan sudah membacakan hasil diskusi di depan. Nah, sekarang kita simpulkan. Bagaimanakah pendapat Anda tentang sifat fasik itu apa? Fasik adalah menurut bahasa keluar dari sesuatu. Tapi menurut istilah fasik itu adalah fasik keluar dari ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ciri-ciri perbuatan fasik apa ciri-cirinya? 1. Apa yang tadi kamu hasil diskusi itu? Ciri-ciri fasik apa? 1. Mas Apel apa ciri-ciri fasik? Nah, tadi enggak dibaca tadi. Ciri-ciri fasik 1, suka melakukan maksiat. Jadi orang fasik itu yang pertama suka melakukan maksiat. Yang kedua, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang jawab Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah ya. Nah, Allah itu Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menyimpang dari jalan yang benar. Artinya menyimpang dari jalan yang benar itu berarti salah. Itu yang kedua. Kesimpulan dari ciri-ciri orang yang perbuatan fasik. Sekarang yang ketiga, bagaimana akibat yang ditimbulkan dari sifat fasik itu? Apa akibatnya? 1. Tidak dipercaya oleh manusia. Tidak dipercaya oleh manusia. Yang kedua,
Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang berbuat fasik, tidak akan diberi petunjuk. Yang ketiga, Allah mengancam dengan siksa neraka jahanam. Dan yang keempat, yang terakhir, tunjukkan apa saja cara untuk menghindari sifat fasik itu. Manfaatnya apa tadi? Menghindari sifat fasik itu. Satu, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Ya, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, untuk pembelajaran berikutnya adalah masih terkait dengan perbuatan akhlak tercela, yaitu pilih kasih. Ada hubungannya tidak antara fasik dan pilih kasih? Ada hubungannya, yaitu sama-sama akhlak tercela. Nah, untuk anak-anak masih ada pekerjaan di rumah. Setelah nanti anak-anak pulang ke rumah, juga silahkan anak-anak cari, catat perbuatan fasik yang anak-anak lihat di rumah itu apa saja. Nanti setiap anak dikumpulkan minggu depan pekerjaan itu ya, ditulis. Misalnya fasik itu apa saja. Mencuri misalnya, ada orang mencuri, tulis itu tanggal berapa, ditulis. Itu ya. Ya. Demikian anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, tadi yang mungkin doa silahkan pimpin doa penutup.